والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي خير من وطئ ثرى المشفع في الورى خير من وطئ ثرى المشفع في الورى من به حلت سعرى كل عبد مذنب من به حلت سعرى كل عبد مذنب الصلاة على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي الصلاة على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي ما له من مشبه فزع أمته به ما له من مشبه فزع أمته به من يموت في حبه نال كل المطلب من يموت في حبه نال كل المطلب الصلاة على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي الصلاة على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي الصلاة على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي الصلاة على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي الشفيع الأبطحي ومحمد عربي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini Pak Saiful mau memberikan jawaban-jawaban atas beberapa pertanyaan yang diberikan kepada Pak Saiful. Berkaitan dengan itu, sebelumnya saya ingin memberikan dulu sebuah pengantar bahwa ilmu itu seperti cahaya. Kata pepatah Arab, al-ilmu nurun. Orang itu hidup itu kalau ibaratnya itu seperti orang berjalan di sebuah jalan. Apabila jalannya gelap, maka bisa nabrak-nabrak. Nggak tahu apa-apa, ini apa, nggak tahu. Sehingga ketika ada kresek itu aja langsung disangka ada ular lari. Kalau orang punya ilmu, dia punya cahaya, sehingga ketika ada sesuatu dia bisa senter, jerat gitu langsung padam. Oh, kodok dadakno.
oh ini ada lubang, maka orang yang punya ilmu itu punya cahaya. Maka jadilah orang yang suka dengan ilmu. Salah satunya adalah sering untuk bertanya jawab kepada orang-orang yang memang ahlinya. Ya. Orang yang punya ilmu itu lain dengan yang tidak punya ilmu. Orang yang punya center, punya cahaya, dia bisa membedakan ini benar apa ini salah. Nah, hari ini kita akan saya mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan dari anak-anak yang kebetulan dipilihkan ke saya. Pertanyaan pertama dari Ananda Kurbatul Arafah kelas 10-3. Pak, Bu, doa membatalkan puasa itu dibaca sebelum buka apa sesudah buka ya? Gus, pertanyaannya. Doa berbuka puasa, membatalkan puasa itu doanya kan Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Ya Allah, untukmu aku berpuasa dan atas rezekimu aku berbuka. Nah, kapan doa itu dibacakan? Menurut kitab I'anatul Thalibin, Syekh Abu Bakar Muhammad Syato, itu beliau mengatakan bahwa yang baik itu doa itu diucapkan setelah berbuka. Ya. Pertanyaan yang kedua. Pak, Bu, tetangga saya setiap taraweh hanya setengah perjalanan, terus langsung pulang. Itu nggak apa-apa tak? Soalnya itu hampir setiap hari, bukan sekali. Ini pertanyaan masih pertanyaannya dari Ananda siapa tadi? Ananda apa itu? Kurbatul Arafah 10-3. Begini anak-anak sekalian, sholat taraweh itu ada yang 20 rakaat plus 3 witir. Ada yang 8 rakaat plus 3 witir. Dan ini harus kita pahami. Lagi kan harus tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya, sebenarnya bener. Ya. Masing-masing yang 8 dan yang 20 itu punya dasar, punya dalil. Dalilnya hadis, hanya beda pemahaman. Mana yang terawih, mana yang enggak. Misalnya begini. Yang 8 rakaat itu mengambil dari riwayatnya, hadisnya Aisyah. Aisyah itu pernah berkata bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah geser sholat itu 8 rakaat plus 3, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Sehingga orang-orang di Indonesia yang kebanyakan yang Muhammadiyah misalnya itu mengambil yang ini 8 plus 3. Nah, yang NU itu mengambil hadis riwayatnya dari hadis Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu ketika menjadi khalifah itu menyuruh para sahabatnya itu untuk taraweh 20 rakaat. Sehingga orang-orang NU itu mengambil dalil ini sebagai dalil taraweh 20. Nah, sementara yang hadis Aisyah menurut kiai-kiai NU itu bukan hadis taraweh. Kenapa? Karena di kalimatnya itu ada begini. Nabi tidak pernah bergeser. Sholat itu 8 rakaat tambah 3 di Ramadan dan di luar Ramadan. Berarti kesimpulannya menurut kiai-kiai NU itu bukan taraweh. Itu sholat qiyamul lail
Ono kalimatnya apa? Di Ramadan dan di luar Ramadan. Kan nggak ada di luar Ramadan ada tarawih. Tarawih itu hanya di dalam Ramadan. Karena itu hadis tarawih kata Kiai itu ya hadisnya Umar bin Khattab itu yang dipakai sampai sekarang. Berarti yang 8 rakaat ada dasarnya hadis, ada yang 20 itu dasarnya juga hadis. Tinggal mantap sing gitu aja. Pertanyaan ketiga dari Ananda Shiva 10.3. Pak Bu, ketika sholat taraweh tepatnya tasyahud akhir, imamnya membaca apa kok cepet sekali? Nah, sholat taraweh yang 20 rakaat itu roto-roto ini kamu itu senengane cepet. Sing 8 karena 8 kalem-kalem. Lah iki kita harus bisa tahu ilmunya. Sekali lagi tahu ilmunya. Ya apa caranya? Intinya begini. Sholat itu jangan sampai ada yang hilang rukunnya. Kalau ada rukun yang hilang, maka sholatnya gak sah. Ya. Sholat tarawih yang 20 rakaat itu ketika baca tasyahud dan lain-lain itu dicepet dong. Ambil yang minimal. Misalnya begini. Yang tidak boleh diringkas itu Fatihah. Nggak boleh, harus jangkep dan harus benar lafalnya. Pertanyaan kamu kan tentang tahiyat. Nah, tahiyat itu batasannya sampai innaka hamidum majid. Lah sing imamnya kan gak sampai innaka hamidum majid. Jadi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salam. Lah sampean tutup mau balik sampean ke di rumah di wis paham ya, kubu kabeh. Termasuk begini. Ketika sampai ruku kan bisa subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Pengen telu kan? Lah, nek cepetan ya pengen pisan ae subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Iktidal sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Sujud pisan ae subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Adi ada apa jenenge diringkes-ringkes. Sing penting sujute, rukuke, tomakninae, iktidale gak oleh ngilang no tomakninah. Tomakninah itu berhenti sebentar. Lah tomakninah niku rukun. Adek sujute tul balik ngene langsung ya gak sah. Rukuk tul balik maneh gak sah. Minimal itu kalimatnya ukurannya subhanallah. Itu nanti tek tek tek. Lho nek sing ngene belitar iku yo mbo iku tomakne nendi iku. Sehingga secara fikih itu tomakninae gak ono, sehingga gak sah. Itu ya. Pertanyaan ke selanjutnya dari Anissa Diana Fitri 10.3. 10.3 ada ya Pak? Pak Bu, mengapa di Indonesia ada waktu imsak padahal mulai puasa kan saat subuh? Oke. Imsak itu adalah tradisi khas Indonesia. Di negara lain tidak ada, memang. Nah, ini pinter-pinternya ulama-ulama biyen. Pinter-pinter itu berarti. Apa ini? Ikhtiar, kehati-hatian. Supaya apa? Batas aman sahur. Menciptakan batas aman sahur. Supaya sahur itu gak bablas subuh. Jadi ada waktu cukup untuk leren mangan, mandi, persiapan sholat subuh, jika keteteran itu. Jadi
dari mana sih inspirasinya gawe istilah imsak itu? Imsak kurang 4 menit. Wah, kan apa jenenge enak diatur kayak ngono. Ada bantuan. Lah, sebetulnya ini inspirasi dari hadis Nabi. Hadis Nabi itu begini, dari Anas bin Malik, bahwa Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Sabit itu makan sahur bersama. Setelah selesai makan sahur, Nabi bangkit melaksanakan sholat subuh. Lalu Zaid tanya, Nabi, berapa jarak waktu antara selesai sahur dengan sholat? Ya, terus jadi Nabi, kira-kira waktu seorang membaca 50 ayat. Nah, ini 10 menit jarak itu. Itu kan hati-hati, ojo sampai kene mangan ketututan subuh. Nah, makanya itu kehati-hatian ulama-ulama biyen. Nah, demikian jawaban-jawaban yang bisa saya kemukakan untuk menjelaskan pertanyaan dari anak-anak. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.